Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Perkenalkan, nama saya Atsal Birdiza Siar, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait apa itu berakhlak dan bagaimana penerapannya dalam instansi pemerintah. Yang pertama adalah, apa itu berakhlak? Teman-teman semua pasti pernah mendengar kata ini kan? Ya, tapi berakhlak di sini adalah sebuah akronim. Akronim dari berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Hakikat dari pegawai ASN adalah seorang abdi negara yang melayani masyarakat. Oleh karena itu, orientasi pelayanan haruslah tertanam dalam diri seorang ASN agar bisa berkomitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Adapun perilaku berorientasi pelayanan bisa diwujudkan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta terus-menerus melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Menjadi seorang ASN adalah sebuah amanah, oleh karena itu harus dijaga dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Adapun perilaku akuntabel yang dapat diwujudkan dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara serta bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang dan peradaban manusia semakin maju. Oleh karena itu, setiap ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas untuk bisa mengimbangi tuntutan zaman yang semakin maju. Adapun nilai kompeten dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis. Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam budaya, berbagai suku, agama, ras, dan golongan bersatu dalam Indonesia. Hal ini membuat Indonesia kaya akan kearifan lokal. Tetapi, keanekaragaman ini juga memiliki potensi konflik. Oleh karena itu, setiap ASN harus memiliki sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun nilai harmonis dapat diwujudkan dengan perilaku menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal. Menjadi seorang ASN artinya menjadi abdi negara. Pengabdian pada negara membutuhkan sebuah komitmen, dedikasi, sikap nasionalis, dan semua itu dibuktikan dengan kontribusi nyata untuk negara. Itulah loyal berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun nilai loyal dapat diwujudkan dengan perilaku memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, serta setia kepada NKRI dan pemerintah yang sah, menjaga nama baik kesesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan juga rahasia negara. Adaptif. Perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari seorang ASN. Yang adaptif akan terus melakukan inovasi dan antusias dalam menggerakkan dan menghadapi perubahan, seperti cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Kolaboratif. Sebuah pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kemitraan dari setiap kementerian dan lembaga yang ada. Oleh karena itu,
perlu dibangun kerjasama yang sinergis antar pihak terkait. Adapun nilai kolaboratif dapat diwujudkan dengan memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk ikut berkontribusi, terbuka dalam kerjasama menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, dari tadi kita membahas nilai-nilai berakhlak. Sebenarnya, kenapa sih harus berakhlak? Core value berakhlak yang memiliki employer branding bangga melayani bangsa secara resmi diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2021. Core value berakhlak diluncurkan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN yang sebelumnya masih bervariasi di setiap instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Employer branding bangga melayani bangsa juga ditekankan oleh Bapak Presiden agar jangan sampai budaya ASN di zaman kolonial yang justru minta dilayani terulang kembali. Di masa kini, setiap ASN harus mempunyai jiwa melayani untuk membantu masyarakat. Memang sudah seharusnya ASN menerapkan nilai-nilai berakhlak untuk menguatkan pondasi dalam pembangunan Indonesia dan mendukung terciptanya birokrasi yang dinamis dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan cepat dalam mengambil keputusan. ASN mengemban amanah untuk mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik terpenting, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Penerapan nilai berorientasi pelayanan adalah memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam pelayanan publik, serta selalu melakukan perbaikan tiada henti untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan nilai akuntabel dilakukan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam lingkungan pekerjaan. Penerapan nilai kompetensi dilakukan melalui pembelajaran yang berkelanjutan seperti melanjutkan jenjang pendidikan, diklat, ataupun bimbingan teknis. Penerapan nilai harmonis dilakukan dengan saling menghargai dan peduli dengan sesama rekan kerja. Penerapan nilai loyal diwujudkan dengan memberikan layanan yang prima dan mengayomi kepada segenap lapisan warga negara. Penerapan nilai adaptif dilakukan dengan terus berinovasi dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. ASN juga dituntut untuk selalu proaktif dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi, sehingga tidak menghalangi tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Penerapan nilai kolaboratif diwujudkan dengan melakukan kerjasama sebagai upaya untuk pemecahan masalah yang ada. Karena tantangan yang ada adalah banyaknya permasalahan yang hanya bisa diselesaikan dengan adanya kolaborasi lintas organisasi. Demikian podcast ASN Berakhlak kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.